semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Giatika Sara Daila Pasa dari Dewan Pelayanan Anak GPIB. Bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini, Minggu 14 Februari 2021, Tuhan perkenankan berjumpa dengan Opa dan Oma dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan indah untuk tetap dapat bersekutu denganmu di hari yang baru pada pagi ini. Kiranya hikmat-Mu menuntun kami dalam waktu teduh ini, agar diberi pengertian yang benar dan semakin menikmati kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-Mu siap untuk mendengarnya. Amin. Opa dan Oma terkasih, bacaan Alkitab dari 1 Yohanes 2 ayat 7-17 yang menyatakan, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Renungan Sabda Bina Umat pada pagi hari ini diberi judul Komunikasi Spiritual. Ayat kuncinya adalah ayat 17 yang berbunyi, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Setiap hari kita berkomunikasi. Contoh komunikasi dalam keluarga yang terjadi di pagi hari yang menyenangkan adalah ketika sang ibu berkata, "Selamat pagi, Nak," sambil memeluknya. Kemudian sang ayah menciumnya sambil berbisik, "Tuhan memberkatimu hari ini, Nak." Komunikasi yang menyenangkan, bukan? Komunikasi yang bukan basa-basi. Komunikasi yang tidak saja mengasah akal budi, tetapi juga menyentuh hati nurani, moralitas rohani. Melalui suratnya, Yohanes menyapa keluarga besar umat binaannya dengan dua perintah. Pertama, perintah lama, yaitu tentang persekutuan dengan Bapa dan anaknya yang telah dialami para rasul
serta disaksikan kepada mereka. Kedua, perintah baru, yaitu menghindari kebencian pada setiap saudara dan menggalang kasih sayang kekeluargaan sesama umat Tuhan sebagai pertanggungjawaban spiritualitas. Hal ini dilukiskan sebagai kegelapan yang sedang menjauh. Itu berarti terang kebenaran sedang menerangi jalan kehidupan. Terang kebenaran itu membuat orang tidak menjadi buta tanpa arah. Melalui suratnya, Yohanes pun menyampaikan perintah baru kepada anak-anak. Ia menyatakan bahwa dosa mereka sudah diampuni. Hal tersebut memungkinkan mereka lebih mengenal Sang Bapa. Dengan firman-Nya, mereka mampu mengalahkan kejahatan. Kepada bapak-bapak yang telah mengenal Tuhan sejak awal, dinasehati agar menghindari keinginan daging, terutama yang bermula dari mata dan keangkuhan hidup duniawi. Sebaliknya, mereka didorong untuk melakukan perintah Tuhan dan hidup selamanya di dalam kehendak-Nya. Konsultasi Teologi GPIB tahun 2016-2017 di 6 sentra wilayah telah menambah pemahaman gereja sebagai rumah besar. Selain itu juga mengajak GPIB untuk meningkatkan kepedulian pada sesama dengan saling menyalurkan kasih sayang yang berkelanjutan. Hidup di dalam Sopo Godang, Batak, Rumah Gadang, Minang, Betang, Dayak, Rumah Panjang, dan Baileo, Maluku, merujuk pada sukacita bernaung di bawah rumah besar bersama yang memiliki komunikasi spiritual saling membangun berdasarkan kehendak-Nya. Demikian pembacaan renungan Sabda Bina Umat. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan untuk dapat mendengarkan sabda-Mu. Tuntun kaum lanjut usia GPIB untuk tetap hidup selamanya dalam ajaran kasih-Mu Bapa, dan dapat menjadi teladan bagi generasi penerus untuk menjadi saksi akan pengajaran-Mu setiap hari. Di dalam nama-Mu yang kudus Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini di dalam kasih setia-Mu. Amin. Selamat beraktivitas kembali Opa dan Oma. Tuhan Yesus sayang dan selalu memberkati. Sungguh aku dombanya yang kekal bahagia, nanti ku dipanggil Allah ke pangkuan Tuhan.
Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.